di dalam kuasa kasih Tuhan aja. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita, saudara. Kami sembah Kau, Tuhan, dengan segala kemuliaan, dengan segala keagungan. Kami menyembah-Mu, oh haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dari awal, saudara. Oh, mentah ku mengerti yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik. Oh, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yesus yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana yang baik. Oh, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Katakan hanya Engkaulah jawaban. Hanya Engkau. Hidupku,
pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Kau bisa makan Tuhan Raja di atas segala raja, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. We worship you Lord. Kami sembah Engkau. Haleluya, oh haleluya, oh. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesusku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Oh haleluya, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, we worship you Lord. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, saudara. Mari kita sembah Tuhan kita. Sebab ada mujizat di dalam penyembahan. Oh haleluya, oh we worship you Lord. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Oh haleluya, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu di sore hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Kak Renita akan memberikan firman yang terbaik. Dan biarlah Engkau yang berbicara lewat Kak Renita Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Raja di atas segala Raja. Berkati kami Bapak, buka hati dan pikiran kami di sore hari ini Tuhan, agar kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan Bang Coki. Ya, terima kasih Chandra. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing firman Tuhan yang harusnya dibawakan oleh Bapak Yosafat, tapi karena hari ini berhalangan hadir, akan digantikan oleh Nande Yosafat. Silakan Kak Tengah. Shalom semuanya, orang tua kami, mama, bibi-bibi, bapak semua, kakak, semua adik. Puji syukur ya, sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam acara Zoom kita. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 25. Kita boleh buka Alkitab kita. Matius 25 ayat 1 sampai ke 13. Saya akan membacakannya. Kalau bisa sama Coki lah, Dek. Ganti-ganti satu ayat kita ya, Dek ya. Matius 25, nanti kakak ayat 1, Coki ayat 2, baru kakak ayat 3, Coki ayat 4, Dek. Siap, Kak. Ya, kita akan membaca di Matius 25 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, sore hari ini, terima kasih ya Ki. Sore hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di Matius 25 ini mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara sekalian,
ini menceritakan sebenarnya inti daripada ayat yang ini adalah perumpamaan ini terlihat bahwa tujuannya dan penekanan utama dari perumpamaan ini adalah supaya kita semua bersiap sedia berjaga-jaga menghadapi akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kalinya. Seluruh keluarga besar kami, di sini ada perbandingan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di mana gadis yang bodoh ini, dia membawa pelita, tetapi dia tidak membawa minyaknya. Sedangkan yang bijaksana ini, dia membawa pelita dan dia membawa minyak serta persediaannya untuk menyongsong, untuk menyambut mempelai laki-laki yang akan datang. Nah, menjadi masalah ketika mempelai laki-laki itu waktu datangnya dengan tiba-tiba, tidak dapat diprediksi kapan dia datang, sehingga waktu lima gadis yang bodoh ini tidak dapat lagi tidak menyala lagi pelitanya. Seharusnya kalau di zaman adat mereka, kalau ada pernikahan tersebut, kelima orang ini seperti dia adalah nanti penyambut ya untuk pihak wanita gitu, menyalakan lampunya dengan pelitanya dengan terang, membawa rombongan itu untuk masuk di dalam acara pernikahan tersebut. Nah, ini digambarkan Tuhan Yesus, digambarkan perumpamaan ini adalah gadis bijaksana dan bodoh ini seperti kita yang akan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, keluarga yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi di sini si gadis yang bodoh ini dia hanya membawa pelita, tidak mempersiapkan minyaknya. Sehingga waktu mempelai itu datang, dia kehabisan, tidak mempunyai. Dan dia minta kepada yang bijaksana itu, gadis yang bijaksana itu, bagilah minyakmu itu, supaya pelita kami bisa menyala. Tetapi yang bijaksana bilang, kami hanya punya ini, jangan nanti kita dua-duanya habis. Katanya, lebih baik kamu pergilah, carilah minyak tersebut. Supaya minyak kamu bisa, pelita kamu bisa menyala. Tetapi pada saat dia mencari minyak untuk menyalakan pelitanya, mempelai datang. Dan dia terlambat. Mempelai sudah masuk, sudah ditutup pintunya, dan ketika diketok-ketok, digedor-gedor oleh si gadis yang bodoh ini, dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya menjemput kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang kita mempunyai pelita dan kita mempunyai minyaknya. Tuhan datang menjemput kita, Tuhan datang, minyak kita tetap menyala. Dalam artinya, kita mau belajar menjadi wanita, gadis-gadis yang bijaksana ini, kita mau belajar supaya dalam kehidupan kita, kita melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak orang pengikut Tuhan. Saya seorang Kristen, saya mendengar firman Tuhan. Tapi di dalam melakukan firman Tuhan itu masih perlu kita diuji apakah kita sebagai pelaku firman hanya atau sebagai pelaku firman. Tetapi kalau kita sebagai pendengar firman dan tidak melakukan firman Tuhan, pasti kita akan menemukan pintu yang tertutup dan kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Tapi sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini, kita belajar. Yuk kita cek masing-masing di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Mengasihi, tidak pendendam. Banyak hal ya, kalau kita mengikut Tuhan Yesus sebagai teladan yang hidup di dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan menyakiti hati-hati orang lain. Pasti tidak, kalau kita mengikuti teladan daripada Tuhan. Hati kita penuh dengan kasih, hati kita penuh dengan pemaaf, hati kita penuh dengan belas kasihan. Seperti perumpamaan orang Samaria, waktu yang dirampok. Betapa Tuhan memiliki belas kasihan. Demikian juga kita mau menjaga hati kita, mau menjaga pelita di dalam hidup kita. Hati nurani kita itu harus tetap hidup. Jangan dibutakan hati nurani kita. Kita menjadi tidak mau mengasihi sesama kita, tidak mau kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti gadis yang bijaksana ini, dia siap sedia
dia mempersiapkan, dia menghargai mempelai laki-laki tersebut. Yang bodoh ini tidak menghargai mempelai laki-laki tersebut, sehingga dia tidak mempersiapkan dengan siap sedia. Dia tidak persiapkannya untuk menyambut mempelai laki-laki tersebut. Tapi wanita gadis yang bijaksana ini, dia menghargai mempelai laki-laki tersebut, sehingga dia mempersiapkan diri dia. Dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menyambut pelita tersebut. Demikianlah kiranya kehidupan kita semua. Kita mau berjaga-jaga, kita mau bersiap-siap, kita mau, kalau Tuhan melihat hidup kita, kalau Tuhan melihat perkataan kita, sikap hidup kita, itu yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menyenangkan hatinya. Sehingga kelak nanti didapatinya satu persatu kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar. Demikian renungan yang sederhana ini, kita mau belajar berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang renungan singkat yang sore hari ini yang kami boleh dengarkan. Yang mengingatkan kami bahwa Engkau pasti akan datang Tuhan. Engkau pasti akan datang, ajar kami tidak terbuai dengan kemewahan dunia, gemerlap dunia. Biarlah kami boleh berjaga-jaga bahwa kami kelak pasti akan kembali kepada Tuhan. Persiapkanlah kiranya kami berjaga-jaga mempersiapkan hidup kami. Ucapan kami sesuai dengan firman Tuhan. Sikap hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami semua, keluarga besar kami, orang tua kami semua Tuhan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dan menjauhkan apa yang Tuhan tidak ingini. Terima kasih Tuhan untuk peringatan bagi kami semua sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Kamde. Terima kasih Kak Tengah untuk renungannya. Hendaklah kita terus berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana dalam segala hal, tidak hanya dalam iman, tapi dalam segala hal, aspek kehidupan kita, berjaga-jaga merupakan suatu hal yang penting. Sebelum kita doa syafaat, yang harusnya dibawakan oleh Kak Tengah ya, Kak Tengah Tigan Lano ya Kak, yang doa syafaat ya. Ya kan? Nah, sebelum kita berdoa syafaat, kita mau bertegur sapa dulu. Aku mau nanya kabar Bi Tengah Slipi nih. Gimana kabarnya Kak Bi Tengah? Baik, Deku, baik. Puji Tuhan, baik. Itu Mama lagi mandi dia. Gimana? Katanya ini lagi Kak, apa namanya, ke rumah sakit lagi? Ya, kemarin ke rumah sakit. Kan Kakak kesana nemenin Mama. Kata dokter, itu di tulang belakangnya ada penyempitan gitu. Jadi Mama nggak boleh angkat yang berat-berat. Oh, penyempitan apa Kak? Hah? Penyempitan apa? Tulang yang pas di bawah deket di atas ekor dikit aja itu rongganya tuh udah sempit. Saraf terjepit atau gimana itu? Saraf terjepit. Kata dokternya itu tulangnya rongganya itu udah sempit, harusnya lebih besar lagi, tidak sesempit itu kata dokter gitu. Jadi memang karena usia. Jadi Mama harus hati-hati sama tulang. Jadi nggak boleh angkat-angkat berat. Dan badannya tidak boleh berat, jadi harus kurus memang. Oh, berarti kalau bungkuk begitu yang susah ya, Kak? Nah, tapi puji Tuhan nggak kenapa-napa sih, cuman dokter bilang ya harus dijaga aja, diperhatiin. Jadi kemarin disuntik lagi juga Mama. Dengkulnya disuntik lagi, bukan tulang belakangnya. Oh, tapi Bibi sehat kan? Sehat, udah joget pun dia nyanyi-nyanyi pas pulang. Oh. Sama cucunya nyanyi-nyanyi, di sama si Luis sudah nari-nari, landek-landek, udah. Yalah, penghiburan ya, buat cucu penghiburan ya. Halo Luis. Halo Angga bilang. Oke, kalau gitu salam. Kalau nanti Bi Tengah ada, bisa kita tegur sapa juga Kak kalau udah selesai mandinya. Iya Deko ya, nanti kakak kakak panggil. Iya. Makasih punya bujur Deko. Siap Kak. Tua.
Mama Uda, bisa apa kabarnya Mama Uda? Ya, oke. Ya Mama Uda, gimana kabarnya Mama Uda? Oke. Ya Mama Uda, dengar Mama Uda. Kami dengar Mama Uda. Mama Uda tinggal bicara aja. Ya Mauda, kami dengar Mauda. Tadi udah dengar. Tinggalkan bicara aja. Kalau ini kami mute lagi Mauda. Di unmute dulu Mauda. Oke, oke. Ya Mauda, siap. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari-hari ini kita harus punya pilihan. Yang tadi diberikan oleh Muhammad Josafat, ada dua, satu 5 anak darah yang bodoh, lalu 5 anak darah yang bodoh. Sebenarnya kalau saya lihat kedua-duanya melakukan ibadah ritual, tetap dilakukan ibadahnya. Jadi mereka itu pelitanya tetap menyala pelita itu. Dalam perjalanan waktu ada yang tidak siap dengan minyaknya. Nah, tadi ini kita agar di manakah posisi kita? Apakah kita hanya menjalankan ibadah tok, seakan-akan kita sudah bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, atau memang secara pribadi kita ada kontak langsung dengan Tuhan? Tidak hanya menjalankan ibadah rutinitas, tapi kita punya hubungan langsung. Sehingga kita betul-betul rasakan hadirat Tuhan itu di tengah kehidupan kita. Jadi dalam perjalanan waktu itu, seperti halnya sekarang pandemi, ini kita jangan anggap enteng, ini udah hari-hari terakhir ini, mari, jangan tidak sekedar takut aja, tapi mari kita takutin. Apakah kita kenal langsung dengan Tuhan itu apa tidak? Iya kan? Jadi apakah minyak kita siap enggak? Gitu. Minyak kita. Jadi hubungan langsung, minyak itu perumpamannya hubungan langsung dengan Tuhan. Kalau pelita itu menyala, ibadah kita. Jadi ibadah semua kita melakukan ibadah rutinitas, baik pelayanan, baik macam-macam termasuk Zoom seperti ini kita anggap ibadah. Tapi minyak kita ada nggak? Nah, minyak itu yang perlu. Jadi ibadah juga perlu, tapi minyak harus standby terus. Masa pandemi sekarang ini kita nggak tahu. Seperti kalau nggak salah 3-4 minggu lagi, bapaknya Brian bilang setelah habis COVID datang kopot. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi ya kita lihatlah. Informasi itu tidak menakutkan, tapi kita paling takut kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak tersambung sama sekali. Itu yang paling ngeri. Kalau hal-hal pandemi, COVID, dan lain sebagainya, silakan saja. Lebih dahsyat pun datang, silakan saja. Tapi yang pasti hubungan dengan Tuhan itu kontak langsung, gitu loh. Jadi buat kebesar kita itu yang kita mau ingatkan. Mari kita bina hubungan langsung kita sama Tuhan, sehingga benar-benar dan sungguh-sungguh ada hubungan langsung kita. Itu mungkin yang segimanya. Yang luar biasa tadi, ya, Yobel tadi datang pagi, dia mendapat telepon dari kakaknya di Medan. Kita berdoa dari sini, supaya mereka mungkin balik sekitar Kamis hari Selasa lagi, setelah sidang mungkin mereka balik semua ke Jakarta. Itu aja mungkin sedikit firman dan kesaksian. Lanjut, Ki. Siap Mauda, bujur Mauda. Semoga yang di Medan juga selesai urusannya dengan baik dan lancar. Tadi Mauda sudah coba lebih mendalamkan lagi tentang renungan firman hari ini yang memang kalau di bahasa Indonesia tadi hanya berjaga-jaga ya, tapi kalau di bahasa Inggris itu berjaga-jaga itu digambarkan banyak sifatnya. Ada take care, ada handle, ada macam-macam sifatnya tergantung keadaannya, ya kan? Jadi untuk berjaga-jaga ini kayaknya dalam hal
hal ekonomi itu ya Mama Tengah kayaknya bisa jadi teladan, bisa di-sharingkan Mama Tengah. Mama Tengah ini berjaga-jaganya sangat luar biasa Mama Tengah. Shalom Mama Tengah. Iya, nggak ada. Keliling pajak, keliling sampai Argina baru nyampe. Ya sudah. Shalom Mama Tengah. Iya, udah nanti dulu dikeliling dulu. Ki, Coki. Ya Kak. Ki, kakak kan mau keluar sama kakak Mak Petra nih. Oh iya. Kita mau doa dulu atau gimana? Atau kamu yang gantiin doa? Oh, boleh Kak. Coki yang gantiin doa. Janganlah Kak, kan ada tugasnya. Ya makanya kakak bilang, kan kakak Mak Petra mau datang. Maksudku kita doa dulu, nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Oh, oke lah. Kalau gitu kita doa syafaat dulu. Kita mau doa buat keluarga kita di tengah Selipi yang dalam masa pemulihan tadi kan, puji Tuhan udah pulih. Terus tadi buat Bibi dari Kak Tua Nande. Bu. Ya, dengan Ibu untuk pemulihannya juga. Dan Dharma, Bang Tengah, Bapak Yepta juga. Itu Kak buat keluarga kita yang sakit. Oke. Kakak bawa kamar deh, di sini ribut. Ya udah kita bawa kakak bawa kamar aja, soalnya di ruang tamu ribut. Angel Ki, Angel. Oh iya, sekalian sama Angel juga Kak. Oke. Oke, yuk. Sudah? Berarti itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, yang menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Bagaimana kami harus menjalani hidup ini, seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Tadi sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa kami harus menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mempunyai persediaan minyak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami sepanjang kehidupan kami, dan menolong kami untuk kami berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang harus kami lakukan selama kami hidup di dunia, karena kami hanya percaya kepadamu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami, dan hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus menguatkan hati kami, iman kami, karena kami tahu Tuhan, banyak hal yang akan kami hadapi, situasi dunia seperti ini Bapa, tetapi kami tetap yakin dan percaya, kami tidak bisa menghindari semuanya ini Bapa, tetapi Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk melewati hari-hari kami Bapa, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bawa orang tua kami di tengah kami yang sedang sakit, tapi Engkau sudah menolong dan menyembuhkannya Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur yang telah tertumpah di Golgota yang akan menyembuhkan, menyempurnakan kesembuhan di tengah kami, Nandeweni. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, kami satu keluarga besar, kami percaya Tuhan, dengan janji firman-Mu, satu orang selamat, seluruh keluarga akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu bagi kami semuanya, bagi seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi Ibu daripada Masyud. Terima kasih juga Tuhan, kalau Engkau sudah menolong dia, untuk dia boleh keluar dari rumah sakit, biarlah Engkau juga menyempurnakan kesembuhan dari Ibu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga adik kami Tuhan, Elias. Terima kasih Bapa, Engkau sudah semakin menyempurnakan kesembuhan daripada adik kami ini Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan Engkau menyembuhkan. Biar adik kami ini boleh menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Lewat kata, pikiran, dan perbuatannya. Biar dia berhikmat terus Tuhan untuk menjalani hidup-hidupnya dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk anak kami Angel juga tetap kami serahkan Bapa. Biarlah kesempurnaan kesembuhan yang daripada-Mu juga menjadi miliknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan juga dia untuk melewati hari-harinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat di tengah kami Nandesri. Biarlah Engkau juga melewati bibi kami ini Tuhan.
Engkau yang menjamah hati dan pikirannya, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati dan pikiran kehidupannya, Bapa. Agar dia kembali bangkit bersukacita, kembali melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk bibi-bibi kami semua juga Tuhan, di tengah kami, Bi Ramon juga Engkau tolong, Engkau juga memberkati Bapa, biar bibi kami ini juga tetap bersuka cita, karena firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus memberkati bibi kami ini, Engkau memberkati mamaku juga Tuhan, dimanapun saat ini dia berada, Engkau juga berkati dia, Engkau juga membungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan menjauhkannya daripada segala yang jahat. Bibi kami, Bibi Nande Coki juga tetap kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau juga berkati bibiku ini Tuhan, biar dia juga boleh menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Berkati juga bibiku Nande Maria Tuhan, walaupun dia saatnya ada di Lampung bersama dengan cucunya. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berkati kehidupannya secara pribadi. Engkau berkati juga keluarganya, anak cucu mantunya, Engkau berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bi Udaku juga tetap hamba serahkan kepadamu. Engkau juga berkati Bi Udaku Tuhan. Banyak hal yang harus dilalui ya Tuhan. Tetapi Engkau Allahku yang akan memberikan kekuatan ekstra baginya Tuhan. Untuk melewati semua hari-harinya. Biarlah dia selalu bersuka cita Tuhan. Dia tidak memandang apa yang harus dia lalui Tuhan. Tetapi biarlah dia memandang Allah yang besar. Tuhan Yesus Kristus yang akan memampukan dia untuk melewati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau akan menjawab setiap doa-doanya Tuhan. Juga untuk kesembuhan adik kami Dharma Bapak. Engkau juga menyempurnakan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami serahkan Mama Tengahku, Mama Udaku dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Kau berkati orang tua kami ini Tuhan. Kau berkati kehidupannya secara pribadi, rumah tangganya Kau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya dalam kehidupannya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan. Biar kesehatan, kekuatan, umur panjang daripada-Mu jadi milik mereka. Doa Jabez juga menjadi milik mereka, menjadi milik kami semua anak cucu cicit mantunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan perkumpulan kami, Burki, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan secara kebetulan kami menjadi satu keluarga Bapak. Tetapi kami percaya bahwa rancangan-rencana-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Engkau yang memberkati perkumpulan kami ini Tuhan, biar kami terus menjadi satu hati. Karena firman-Mu berkata, di mana saudara bersaudara duduk bersama dengan rukun, kesanalah Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Seperti dari Bukit Herman terus turun ke bawah Tuhan. Berkat dari orang tua turun ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, terus ke cicit-cicitnya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebagaimana berkat dari nenek karo kami yang turun ke orang tua kami juga turun ke kami anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami terus ruh doa untuk memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena tidak ada lagi kekuatan dalam kehidupan kami selain kami mengandalkan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pertolongan yang daripada-Mu menjadi milik kami semuanya. Kesatuan hati yang daripada-Mu menjadi milik kami Tuhan. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengayomi satu sama lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau Bapak yang baik, Kau Bapak yang setia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala hormat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang luar biasa itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk minggu depan bisa Bulang Lano Kak yang bawa renungan Kak. Nanti kakak bilang ya. Oke, siap. Nanti kakak bilang. Oke, siap. Kalau gitu untuk minggu depan yang siap. Yang bawa renungan Bulang Lano, yang WL biasa, Chandra, dan yang doa syafaat. Kan bisa deh, Maria.
Maria minggu depan doa syafaat ya, Dek? Siap Bang Tua. Siap, mantap. Hari ini pelayanannya Abang lihat luar biasa itu di share di tengah tadi. Siap Bang Tua. Aku masih mau ngomong sama Bi Tengah Sleepy nih. Bi Tengah, apa kabar Bi Tengah? Sehat? Halo. Keluar lagi ya? Iya. Makin manis kamu Bi Tengah. Iya, harus pun begitu. Makin kece. Makin kece. Sehat Bi Tengah? Ada mana Eda? Iting. Ada Mama Tengah doang, Mak. Kita Mama Tengah aja, Bi Tengah. Iting mana? Di tengah, Mami Tengah nggak kelihatan. Mau Tengah atapnya. Oh, Mama Tengah mana? Ini Mama Tengah ada. Nggak kelihatan pun. Iya, Mama Tengah hanya matanya aja yang kelihatan. Kameranya nggak mengarah. Tengah tuh, Mama Tengah tuh. Nah, itu Bi Tengah. Nampak udah Mama Tengah. Nah, dalam jujur Tengah. Nah. Shalom Kak Wah. Udah sholat Kak Wah? Di-unmute dulu Kak. Halo Marta. Halo Bi Tengah. Halo saya, di Pekanbaru Kam. Bukan di Medan, Bi. Besok baru ke Pekanbaru, Bi. Besok pagi. Batu Karang Kam, Batu Karang. Bukan, di rumah Medan, Bi. Pasar 1. Oh iya, iya. Kak Tua, nama Andi bisa di-unmute Kak. Sabet. Suaranya. Kak Sabet, Kak. Di-unmute Kak, suaranya. Nggak kedengaran. Apa sih? Kak Sabet. Ada dia. Halo semuanya. Halo Sabet. Halo dong. Sabet ya? Iya, Udah sholat Kak? Ya aku mau sholat dia. Aku belum sholat, mau sholat. Ya. Aku mau sholat. Udah selesai ya? Belum Kak, baru udah selesai ini kita bincang-bincang, nanya. Ibadahnya udah selesai, Kak. Sekarang lagi ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja. Oh ngobrol-ngobrol. Iya. Itu adiknya Safa. Besok 3 Ini kita minggu ini udah nggak hadir 2 kali Bi Tua ya. Bi Tua ada tahu kabarnya nggak Bi Tua? Minggu ini Bi Uda juga nggak hadir, hanya Pak Uda. Pindah-pindah. Ya Bi Tengah nggak kedengaran suara Anda Bi Tengah, di-unmute dulu Bi Tengah. Mana memang? Bi Tengah Bi Ramang. Di-unmute dulu Bi. Anyup nah. Cara ujung Kak, cara ujung. Di pojok Ayo gimana ini Bi. ya? Pencet layarnya bibiku. Jelas bisa Mas Sabet. Ini di tengah, bibi Kak Ina nggak ada. Bi pencet Bi handphonenya Bi. Udah. Halo Bi Tengah. Dipencet lagi. Pencet lagi Bi. Nggak kedengeran Bi. Nah udah Bi. Udah. Iya. Nah. Gimana tadi Bi? Itu ada urusannya. Tadi kami sama, dia pamit pergi, ada urusannya. Oh, udah 2 minggu soalnya Bi Tua nggak hadir ini. Itu dia pergi kemana? Ini tadi dari semalam kami sama, ada urusannya. Jadi dia sehat. Tuhan sehat sekali. Oh, oke. Yang penting sehat-sehat Bi. Sehat sekali. Oh. Kalau Bi Uda gimana kabarnya? Pak Uda? Lagi mandi. Oh, lagi mandi. Mandi. Kamu pernah Tapi sehat kan, Pak Uda? Gimana? Sudah keluar. Sehat kan? Sehat. Oke. Ada yang mau sharing hari ini? Benar ini nggak ada. Kakak sholat dulu ya Dek. Siap Kak. Sama. Yuk. Bang Tua, Bapak Rita kayaknya mau sharing ini Bang. Bang Tua. Ya, betul Ki. Jadi
dalam kesempatan ini aku mau nyampaikan ke Coki, ke grup. Jadi untuk kita semua dari Guru Kinayan, jadi tahun ini tepatnya tanggal 22 September 2020 adalah 10 tahun kepergian Bapak. Jadi dari kita ini cuma hanya mengundang keluarga besar Torong dan keluarga besar Guru Kinayan untuk ibadah melalui Zoom, dan pendeta nanti membawa firman Tuhan itulah pendeta Jenny Eva Karuskali. Rencana hari Selasa jam 4 sore sampai jam 6:30 kita ibadah, yang bisa ya, yang maksudnya yang bisa ikut aja. Jadi sifatnya informal saja, hanya sekedar kita ibadah. Dan acara itu tepat 10 tahun mengenang kepergian Bapak. Jadi tepat dia 22 September 2010 ke 22 September 2020. Jadi 10 tahun. Sebenarnya dulu udah ada keinginan ya. Ternyata kondisi-kondisi tidak memungkinkan untuk kita ucapan syukur di suatu tempat, maka tetap kita laksanakan, dan dari keluarga Brastagi pun nanti kita undang. Zoom linknya sudah ada Ki, nanti kirim sama Coki untuk di-share juga ya. Untuk di-share sudah ada linknya. Dan kita berharap dengan acara itu kita bisa berinteraksi lagi, berkumpul lagi dari keluarga besar yang ada di Brastagi, di Medan, kita undang ya. Pembawa khotbah hanya setengah jam saja, yang banyak adalah kita saling bertegur sapa, ya mengenang saja, mungkin bisa mengenang dari almarhum Bapak. Silahkan aja, nggak ada satu ikatan-ikatan untuk acara-acara, bebas. Jam 6:30 kita bubar gitu. Dan nanti sebagai ungkapan rasa syukur juga dari kami, ya nanti kami kirim ke keluarga kita ya, alamat keluarga kita masing-masing nanti siang untuk ya kita ungkapan rasa syukur, kita makan siang, jadi kita kirim saja. Mantap. Dari hari Selasa ya. Dan itu kira-kira disampaikan nanti ke keluarga kita. Sifatnya ya yang mau bisa silakan. Kalau nggak apa-apa. Ini hanya sekedar untuk fellowship. Kebetulan pendetanya kita undang pendeta Jenny Eva Karuskali karena masih keluarga kita dari Bang Daniel. Ya kita undang gitulah. Dan sudah terkonfirmasi oke katanya. WL-nya nanti Renita yang akan atur gitu. Ya kira-kira gitu ya. Nanti linknya aku kirim ke Coki ya. Nanti di-share ke PKB ya. Oke, bujur itu dulu. Oke. Tanggal 22 ini berarti ya Bang Tua ya, jam 5 sore nanti tolong di-share aja Bang Tua. Tanggal 22 September hari Selasa tepatnya jam 16, jam 4 ya. Jam 4. Jam 4 sore sampai jam 18.30, pokoknya 1,5 jam. Sampai jam 17.30 kalau gitu ya. Jam 4 sampai 17.30. Makan siangnya juga tanggal 22 ya Bang Tua? Oh iya. Jadi sebelum fellowship kita makan dulu, berkat jasmani dulu, baru nanti berkat rohaninya sore jam 4. Ya. Jasmani dulu baru rohani ya kan? Nah, memang COVID ini soalnya kan. Iya. Ya. Bujur. Siap, bujur. Makasih Bang Tua. Oke, ada sharing-sharingnya ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin pertemuan kita minggu ini kita stop. Tolong diingatkan buat anggota yang lain untuk bisa hadir. Kita makin lama ini makin berkurang. Apakah tetap kita lanjutkan ini atau tidak? Ketua kemana Ki? Ketua Ki? Ketua mana Sun? Tidak ada kabar nih, sampai sekarang belum ada kabar. Coba kau hubungin dulu lah. Hah? Belum ada kabar. Tolong hubungin dulu Ki. Sebentar, aku hubungin di tengah. Entah nanti sakit, kita kan nggak tahu. Bapak Rifka, kami yang di Pekanbaru bagaimana Marianita nih? Kami nonton aja nanti kalian makan. Oh, kita. Jadi ya linknya kita kasih linknya. Oh iya, ibadahnya maksudnya makannya kan Marianita yang di Pekanbaru gimana? Oh Kita nanti diatur ya. Oh nanti kan diatur. ada GoFood kan? Iya ya. Ada GoFood kan? Nanti kita atur ya. Oh sih. Oke. Iya. Nampaknya ketua mungkin lagi sedang ada. Biasanya di hari Sabtu, hari Minggu memang ada acara. Jamnya kebetulan jam sama, jadi agak bentrok. Apakah mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung dengan kita. Ya, tolong diingatkan lagi kepada keluarga kita masing-masing, makin berkurang, khususnya yang di usia-usia anak ini.
malah tampil wajah-wajah baru seperti Kak Tuan Andevandi nih malah yang baru ya kan. Yang lain malah berkurang ini aku tengok nih. Kakak kirim linknya ke Tarigan Group, Dek. Makanya Kak Uwe bisa masuk. Oh, oke. Kalau Selama ini kakak lupa ngirimnya. Apa deh, Mama Tengah tadi mau dikasih waktu ngomong, nasihat Mama Tengah nggak jadi? iya, Iyalah, lah. Mama Tengah. Matengah. Shalom Matengah. Nek bulang. Matengah. Di-unmute dulu Matengah. Halo Matengah. Bisa di-unmute Matengah. Nggak tahu berarti. Kayaknya koneksi Mama Tengah kurang lancar di sana. Itu dia freeze soalnya gambarnya. Kak Kiki, apa kabar Kak? Ya, kabar baik, Bre. Nggak ada wajah tuh Kak. Nah, Udah. Ini lihat-lihat aja. gimana kabarnya Kak? Di tengah gimana Kak? Mama di Priuk itu. Oh, Bibi di Priuk ya? Iya, karena kemarin si Angel itu, jadi dia... Kalau saya ngomong dia nggak dengar. Ini ya saya ngomong dia nggak dengar gimana? Iya, ganti ya. Tengah udah sekarang udah dengar. Gimana salahnya pegang ini, Pak? Coba tuh, gimana? Ini dulu kok ini nggak kelihatan, nggak ada suaranya. Tadi lu ngomong dia. Nggak ada suaranya, coba. Gimana pegang? Nggak tahu. Nggak dia dengar. Udah ada. Gimana salah? Sudah ada Matengah. Nggak dengar kita. Dia dengar suara saya nggak? Sudah dengar Matengah. Sudah. Dengar. Ah? Sudah. Sudah. Dengar. Sudah. Oke. Dengar Mama Tengah, dengar. Ngomong Kak. Ya, tadi mulai firman Tuhan sore ini terus semua kodok lepas juga semuanya mengenang bagi saya. Saya sangat bersuka cita dalam kekukuhan Jom ini. Melihat muka-muka satu persatu pun satu hiburan bagi saya. Kita juga selalu berdoa supaya iman kita tetap dapat kita satu persatu kepada Tuhan saja. Ingatkan, saya sungguh-sungguh berbahagia dan bersyukur melihat kita semua satu persatu. Terlebih lagi dalam membawa firman Tuhan, intinya semua itu adalah terlalu baik. Saya juga berjuang untuk seperti Rasul Paulus juga supaya tidak saya menoleh ke belakang dan ke kanan, saya lihat ke depan saja. Mudah-mudahan Roh Kudus sudah memimpin perjalanan kita semua. Ini doa saya supaya perkumpulan ini terus berlanjut dengan gembira dan sukacita kita semuanya. Terima kasih. Bujur Oke, Matengah. Coki. Siapa Tengah? Bujur Matengah. Iya, iya. Kalau bisa 2 minggu lagi kan bawa firman ya Matengah. Waduh, saya jangan dulu ada Pak. Saya lagi-lagi. Kalian saya mendengar saja pusat, apalagi dari Renita, apalagi terjawab itu saya di dalamnya. Siap. Ya Chandra, tetap pimpin puji-pujian yang hebat. Siap Matengah. Bujur Matengah. Ya, ya. Tadi berkati. Sama-sama Matengah, tolong berkati. Lanjut ke Kak Uda tadi. Kak Kiki, gimana kabarnya Kak? Maaf Ya. potong tadi. Nggak apa-apa, Dek. Senang lihat Tengah sehat-sehat kita semua. Saya di tengah gimana Kak kabarnya tadi? Belum lanjut tadi. Mama di Priuk dia, udah 2 mingguan inilah dia minta ke Priuk. Oh, Angel gimana perkembangannya Kak? Angel baru hari Jumat kemarin selesai kemo pertama deh. Dia harus kemo 12 kali. Oh, kemo yang ke-12 berarti ya? Enggak, kemo pertama harus berarti 11 kali lagi nanti ke depannya. Oh, ini baru kemo yang pertama? Iya. Iya. Oh, reaksinya gimana Kak dari kemo pertama Kak? Ya, namanya efek kemo ya seperti itu, muntah-muntah, mual, lemas, ya begitu.
nggak mau ninggalin. Kemarin aku ajak kembali ke sini pun mama lah, Angel ini dulu lah kata mama. Berarti tiap minggu Kak di kemo atau gimana Kak? Siklusnya Ada jadwalnya tiap minggu berarti ya Kak? Apa sebulan sekali atau gimana? ya bisa dibilang sebulan sekali per 21 hari. Oh, per 21 hari ya? Oh. Iya, kalau fisik bisa. Oh, oke. Biar kita bawa dalam pokok doa untuk kemonya ya per 21 hari. Ya. Semua Sili sehat ya Kak? Hah? Sili sehat ya, Abang Bapak Jevan? Iya, sehat semua deh, puji Tuhan, kami sehat. Salam udah. Salam ini terlambat sedikit ini. Iya Bang, udah nggak jauh kok terlambatnya, baru aja kita selesai berdoa syafaat. Jangan begitu. Di-unmute dulu Bang udah, itu di-mute Kam, di-unmute dulu. Oke, sorry terlambat. Gimana di-sharing langsung Bang udah, langsung dipimpin aja Bang udah. Hah? Langsung kami yang pimpin lah. Ini posisi pemandangannya Bang udah di mana ini? Lagi ketemu klien sebentar. Posisinya indah sekali gambarnya, itu ada kolam renang sama di rumah klien sebentar itu. Wih, rumahnya mantap sekali. Sorry, baru selesai meeting sama klien Ki. Minta maaf, sorry ya Ki. Nggak apa-apa Bang udah. Kayaknya kalau rumahnya mantap, bayarannya mantap ini. Kita nggak usah bayar Ki, yang penting Tuhan aja. Aduh. Dilanjut Bang udah ini dipimpin langsung Bang udah. Enggak dong, udah yang penting minggu depan udah ada kan semua pembicara kita. Minggu depan yang tugas lagi di follow up Bolang Lano, yang WL Chandra seperti biasa, yang doa syafaat Maria dari Lampung. Oh, udah mantap kalau gitu. Ya, hari Nek, siapa ini? Ya, Mak. Senek siapa? Baba udah. Chandra kan perlu minum itu. Ya, tadi hari ini kita kedatangan tadi Kak Tua Bapak Nande Pandi dari awal tadi datang. Waduh. Iya, ada kakak kulihat itu. Terus tadi firman Tuhan jadi silih Bapak Jo Capet. Kebetulan tadi ada pertemuan pendeta-pendeta, jadi digantikan oleh Evangelis Nande Yosafat. Oh iya. Sama lah itu kan dua orang yang luar biasa. Betul. Jadi semua keluarga kita sehat-sehat ya Ki? Sehat Bang Uda, sehat. Kamu juga sehat kan Bang Uda? Iya udah Ki. Jangan lupa pakai masker. Sampai saat ini sehat Ki. Berkat doa kau kan katanya Jumat mau datang ke kantor aku, kau nggak datang. Masang tenda Bang Uda, maklum Eva nggak ada kerjaan jadi masang tenda. Sama ayunan. Ya, Jumat katanya rencananya mau datang, terus nggak ada datang. Iya baru datang tenda sama ayunan, jadi aku yang ngerakit. Ini bibit tua nggak ada lagi kuliah? Udah 2 minggu. Ke Cikampek di tengah itu, sama di tengah dia terakhir Bang Uda. Ada urusannya sehat dia, sehat. Oh ya udah sehat-sehat semualah. Sehat gitu lah dia. Mana kalau memang itu sharing-sharing tadi kita semua, siapa yang mau sharing lagi, kalau tidak mungkin untuk minggu ini kita sudahkan. Oke, sehat-sehat semua ya Kia. Ya, kalau gitu kita udahkan semua. Tadi kita sudah doa, syafaat sudah ditutup. Sampai ketemu minggu depan ya. God bless ya. Dadah.